Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Zulfikar Ali Hasan pada mata kuliah penanganan spesimen dan flebotomi 1. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai vakum tube atau tabung vakum. Vakum tube adalah tabung hampa udara yang digunakan untuk menampung darah. Tabung vakum ini ada berbagai macam jenis, tergantung dari zat aditif apa yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Nah, kita bahas beberapa zat aditif yang ditambahkan ke dalam tabung vakum. Yang pertama adalah antikoagulan. Antikoagulan yaitu bahan yang dapat mencegah darah membeku segera setelah darah dikeluarkan dari pembuluh darah. Artinya, antikoagulan ini mencegah darah untuk membeku. Namanya antikoagulan dari kata koagulan atau koagulasi yaitu pembekuan, berarti dia tidak akan membeku. Nah, berbicara tentang antikoagulan, ada beberapa macam juga jenis antikoagulan. Yang pertama, EDTA, kemudian natrium sitrat, kemudian kalium oksalat, heparin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian zat aditif yang kedua yang dimasukkan ke dalam atau yang ditambahkan ke dalam tabung vakum yaitu antiglikolitik. Antiglikolitik itu apa? Antiglikolitik adalah bahan yang dapat menghambat metabolisme glukosa oleh sel dan mikroorganisme. Jadi kalau misalnya sampel darah yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan saat itu juga dan harus disimpan, maka untuk mencegah terjadinya glikolisis pada pemeriksaan glukosa, sebaiknya kita menggunakan tabung yang mengandung zat aditif antiglikolitik. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, zat aditif yang ditambahkan ke dalam vakum tube yaitu aktivator bekuan atau biasa kita juga dengar dengan sebutan clot aktivator. Clot aktivator yaitu bahan aktif yang mempercepat terjadinya pembekuan. Jadi kalau misalnya normalnya darah membeku itu kita harus tunggu selama 1 jam, maka kalau kita menggunakan aktivator pembekuan itu akan lebih cepat lagi waktu untuk membekunya. Bisa sekitaran 15-30 menit. Nah, kemudian zat aditif yang terakhir yang ditambahkan ke dalam tabung vakum ada namanya thixotropic gel separator. Thixotropic gel separator adalah zat sintetis non-reaktif. Non-reaktif artinya dia tidak bereaksi dengan darah dan terletak di dekat dasar tabung. Berat jenis dari gel ini antara berat jenis sel dan lapisan serum atau plasma. Bila darah dalam tabung tersebut disentrifuge, lapisan gel berubah viskositasnya menjadi tebal dan pindah posisi antara sel dan serum atau plasma. Jadi zat tambahan untuk gel separator ini fungsinya adalah memisahkan antara sel dengan serum atau plasma. Sehingga kalau misalnya nanti kita mau ngambil serum atau plasmanya, meskipun kita tidak menggunakan pipet, itu langsung dituang saja ke tempat atau kupet yang kita mau tempati. Itu sudah bisa karena darah atau sel dengan cairan atau serum atau plasma itu tidak akan tergabung lagi karena akan dipisahkan oleh gel separator. Nah, kita lihat untuk vakum tube itu ada beberapa jenis ya. Dengan indikatornya kita bisa lihat dari penutup tabungnya. Jadi setiap tabung itu beda-beda warnanya, itu tergantung dari zat aditif yang ada di dalam tabung tersebut. Misal, untuk tabung yang berwarna gold, biasanya itu untuk tabung kultur. Jadi dia untuk tabung kultur, isinya adalah media biakan, digunakan untuk mikrobiologi aerob, anaerob, dan fungi. Nah, kemudian yang kedua, ada tabung tube merah. Tutup merah itu biasa kita sebut dengan plain tube. Plain tube artinya tabung tanpa penambahan zat aditif. Digunakan untuk pemeriksaan serum pada kimia dan serologi. Jadi untuk tabung merah yang plain tube ini tidak ada sama sekali. Jadi untuk plain tube ini tidak ada sama sekali antikoagulan, tidak ada sama sekali zat aditif yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut.
Sehingga darah yang kita dapat atau darah yang kita tampung di tabung itu nantinya akan menghasilkan serum. Nah, kemudian tabung tutup biru yaitu untuk coagulation tube. Jadi untuk coagulation tube ini, tabung tutup biru, dia berisi antikoagulan natrium sitrat 3,2% yang mengendapkan ion kalsium sehingga menjadi bentuk yang tidak aktif dan digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Ya, jadi untuk tabung tutup biru ini dia berisi antikoagulan natrium sitrat dengan konsentrasi 3,2%. Perbandingan antara darah dengan antikoagulan ini adalah 1:9, yaitu 1 bagian natrium sitrat dan 9 bagian darah. Kemudian untuk tabung tutup merah hampir mirip dengan plain tube ya, yang ini itu adalah tabung yang diberikan zat aditif clot aktivator. Jadi di dalam tabung ini dia mengandung clot aktivator yang mempercepat pembukuan darah dan hasilnya juga nanti akan jadi serum. Bedanya dengan plain tube, kalau misalnya untuk mendapatkan serum di plain tube ini kita butuhkan waktu sekitaran 50-60 menit ya. 50-60 menit. Tapi kalau di clot aktivator itu dia lebih cepat. Sekitaran 30 menit itu sudah bisa mendapatkan serum. Atau dia sudah bisa membeku. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tutup. Ini kayak apa ya? Tutup kuning ya. Tutup kuning. Sorry. Tutup kuning ini dia berisi gel separator. Gel separator tetapi dia tidak mengandung antikoagulan di dalamnya. Jadi zat aditif yang dimasukkan ke dalam serum separator tube itu hanya gel separator saja. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya juga nanti dia akan mendapatkan serum. Nah, kemudian ada tutup hijau. Tutup hijau ini biasa dia berisi antikoagulan yang namanya heparin. Jadi antikoagulan heparin ini mencegah pembekuan dengan menghambat pembentukan trombin. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan kimia dengan fragilitas osmotik. Kemudian tabung tutup hijau yang lain itu sama sebenarnya. Jadi dia juga berisi antikoagulan heparin, tetapi selain zat aditif antikoagulan, dia juga berisi gel separator. Sehingga hasil yang didapatkan itu sama, yaitu plasma heparin. Kemudian tabung tutup ungu. Nah, tabung tutup ungu ini yang paling sering kita lihat di rumah sakit dan paling sering digunakan memang yaitu untuk pemeriksaan hematologi. Dia mengandung antikoagulan EDTA. Jadi zat aditif yang dimasukkan ke dalam tabung tutup ungu itu adalah antikoagulan EDTA. Antikoagulan EDTA itu dia mengikat ion kalsium sehingga terbentuk garam kalsium yang tidak larut dan digunakan untuk pemeriksaan hematologi. Nah, kemudian ada tabung tutup abu-abu. Tabung tutup abu-abu ini mengandung antikoagulan kalium oksalat dan antiglikolitik natrium fluoride. Jadi ada dua zat aditif yang dimasukkan ke dalam sini, ke dalam tabung ini. Jadi fungsinya itu adalah sebagai antiglikolitik. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan glukosa yang sampelnya itu tidak bisa diperiksa saat itu juga dan diharuskan untuk disimpan, maka untuk menghambat glikolisis, maka kita perlu menggunakan tabung tutup abu-abu yang berisi natrium fluoride dan kalium oksalat. Nah, kemudian tabung yang terakhir itu ada tabung tutup hitam. Tabung tutup hitam ini digunakan untuk pemeriksaan LED atau laju endap darah. Jadi isinya adalah antikoagulan natrium sitrat, konsentrasinya 3,8%. Dan digunakan untuk pemeriksaan laju endap darah. Perbandingannya untuk antikoagulan dengan darah di sini adalah 1:4, yaitu 1 bagian natrium sitrat dan 4 bagian darah. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari jenis tabung tadi itu ada juga proses homogenisasinya. Dalam artian berapa kali kita melakukan homogenisasi kalau menggunakan berbagai macam dari jenis tabung tadi. Bisa kita lihat kalau misalnya untuk tabung kultur, maka kita melakukan proses homogenisasi itu 8-10 kali. Jadi insersinya seperti ini ya, misalnya ini tabung.
bolak-balik seperti ini, 1, 2, 3, sampai 8 sampai 10 kali untuk tabung kultur. Kemudian tabung yang kedua untuk plain tube itu dia tidak usah dihomogenisasi karena tidak ada sama sekali zat aditif yang ada di dalam tabung tersebut. Sehingga buat apa kita lakukan homogen? Biasanya kan kita lakukan homogen itu untuk mencampur antara darah dengan zat aditif yang ada di dalam tabung supaya tercampur secara sempurna. Nah, kalau misalnya dia tidak ada zat aditif atau zat yang lain di dalam tabungnya, buat apa kita homogenisasi seperti itu ya. Jadi dia tidak usah dihomogenisasi. Nah, kemudian untuk tabung tutup biru untuk koagulasi kita melakukan homogenisasi cukup dengan 3 sampai 4 kali saja. Nah, untuk tabung klot aktivator yang mengandung zat aditif klot aktivator kita homogenisasi 5 kali. Sama juga serum separator tube juga 5 kali, heparin tube itu 8 sampai 10 kali. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk plasma separator yang mengandung gel separator dan antikoagulan heparin itu juga cukup 8 sampai 10 kali. EDTA 8 sampai 10 kali. Kita bolak-balik ya. Kemudian natrium fluoride 8 sampai 10 kali dan LED juga adalah 8 sampai 10 kali. Nah, terakhir ini adalah urutan tabung untuk venipunctur dengan menggunakan metode closed system. Jadi order of draw urutannya. Kenapa kita harus lakukan order of draw? Ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi antar antikoagulan. Jadi kalau misalnya semua tabung tadi itu ada untuk pemeriksaan, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang kita lakukan atau yang kita ambil sampelnya adalah tabung kultur. Ingat ya, kalau tabung kultur itu kita akan membiarkan bakteri dan mikroorganisme yang lain. Sehingga diharapkan sekali bahwa darah yang ada di dalam tabung tersebut itu betul-betul tidak ada kontaminasi dari zat apapun itu. Makanya dia harus didahulukan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan plain tube atau non-additive tube. Nah, kenapa plain tube ini dia urutan kedua? Karena kan ini tidak ada sama sekali antikoagulannya. Tidak sama sekali juga tidak ada zat aditifnya. Sehingga memungkinkan untuk tidak terjadinya kontaminasi antikoagulan atau kontaminasi zat aditif. Kemudian yang ketiga adalah tabung biru, yaitu coagulation tube. Dia di urutan ketiga karena rata-rata kalau untuk coagulation tube itu dia antikoagulannya dia agak sensitif ya. Kalau misalnya ukuran volumenya saja itu tidak cukup atau ada kontaminasi dari zat aditif yang lain, maka bisa jadi pada alat itu tidak akan terbaca hasilnya. Makanya dia juga didahulukan seperti itu. Biasanya coagulation tube ini kalau dia tidak di urutan ketiga, dia bisa menjadi urutan kedua. Seperti itu. Iya kan? Seperti itu ya. Jadi dia bisa menggantikan posisi plain tube yang di urutan ketiga. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah clot aktivator tube. Jadi ini urutan keempat ya, yang mengandung clot aktivator. Kemudian yang kelima adalah serum separator tube. Yang keenam adalah heparin tube. Kemudian yang ketujuh adalah plasma separator tube. Yang kedelapan adalah EDTA tube. Kesembilan adalah natrium fluoride atau kalium oxalate tube. Dan yang ke-10 yang terakhir itu adalah LED. Ini adalah urutan-urutan ketika kita menggunakan closed system pada venipunctur. Oke, jadi buat teman-teman semua, terima kasih untuk perhatiannya. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.